استقيموا ترسوا واعتدلوا سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mari saf lurus dan dirapatkan. Pakai membawa alat komunikasi harap untuk di silent atau di nonaktif. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس
إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم
بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kita bersyukur karena ini merupakan nikmat yang sangat besar. Karena salat subuh ini adalah salah satu salat yang kemudian disebutkan oleh beberapa sumber dalam hadis sebagai salat yang utama. Di antaranya adalah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shallal bardain dakhala al-jannah." Barang siapa yang menjaga sholat bardain, sholat di dua waktu yang dingin yang disebutkan adalah sholat subuh dan sholat asar, maka akan masuk surga karena keutamaan dari dua sholat ini. Maka sesiapa yang istiqomah untuk sholat subuh, menjaga sholat subuh dan sholat asar pada waktunya, mudah-mudahan bagian dari upaya kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga memasukkan kita ke surga. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang atas perjuangan beliaulah kita bisa merasakan Islam saat ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua di sini adalah penuntut ilmu. Karena oleh Nabi SAW kita mendapatkan kewajiban untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban untuk setiap muslim, baik yang masih muda maupun yang sudah mempunyai banyak pengalaman. Dan sebagai penuntut ilmu, di antara sikap mental yang perlu kita miliki yang dianjurkan oleh para ulama, salah satunya disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji dalam buku beliau Ta'limul Muta'allim. Beliau menyebutkan bahwa seorang penuntut ilmu itu hendaknya memiliki yang namanya al-himmatul awliya atau cita-cita yang tinggi atau keinginan yang tinggi. Kenapa? Karena dengan cita-cita yang tinggi itulah yang bisa membuat kita lebih berusaha dengan keras, lebih berusaha dengan giat dan tekun untuk mencapainya. Kalau seseorang misalnya sederhana saja ingin menurunkan berat badan, tapi misalnya dari 100 kg tapi targetnya cuma saya tak turun 1 kilo saja, maka usahanya juga akan sedang-sedang saja atau biasa-biasa saja. Tapi kalau seseorang itu awalnya 100 kg misalnya, kemudian saya target supaya bisa 70 kg, harus turun 30 kg, maka usaha yang dilakukan pun akan lebih sungguh-sungguh karena dia memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang penuntut ilmu, hendaknya memiliki cita-cita yang tinggi juga. Ini khususnya kalau kita tanamkan kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita, supaya apa? Supaya mereka di masa emasnya untuk belajar itu bisa memiliki cita-cita yang tinggi, kemudian tekun dan giat dalam belajar. Dalam sejarah Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umat Islam ini memiliki masa di mana kita umat Islam menjadi yang salah satu yang terdepan dalam ilmu pengetahuan. Misalnya dalam masa dinasti Abbasiyah, banyak orang-orang dari
luar Islam dari Eropa itu datang ke pusat kekuasaan Islam pada waktu itu, yaitu di Damaskus dan juga di Baghdad salah satunya. Bahkan disebutkan orang-orang Eropa itu datang menggunakan kuda-kuda mereka menempuh jarak yang sangat jauh agar bisa mengambil ilmu pengetahuan yang saat itu dipegang oleh umat Islam. Dari ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan itulah kemudian mereka pulang ke negaranya masing-masing, kembali ke Eropa dan menerjemahkan ilmu pengetahuan yang awalnya dalam bahasa Arab menjadi bahasa mereka masing-masing. Tentu fakta sejarah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya umat Islam ini memang punya potensi dan Allah berikan kesempatan itu untuk menjadi pemimpin dalam peradaban itu kepada siapa saja yang Allah rasa pantas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempergilirkan kekuasaan itu pada siapa yang Allah kehendaki. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Maka penting bagi kita sekali lagi untuk bisa menanamkan motivasi dan juga keberanian kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita, bahwa sebagai seorang muslim itu kita hendaknya memiliki cita-cita yang tinggi. Karena yakin bahwa seorang muslim itu apabila dia sudah punya tekad yang kuat, kita bertawakal kepada Allah, maka insya Allah akan Allah bukakan jalannya. La idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan itulah juga yang kalau kita melihat kepada sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalam keadaan kita yang sekarang mungkin tidak memiliki rasanya sulit sekali ya, misalnya untuk mencapai suatu cita-cita ini itu, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita optimisme pada perang Khandaq misalnya, ketika waktu itu umat Islam bersama Rasulullah SAW sedang membangun tarik ya, bersusah payah, dan ada satu batu yang sangat susah untuk dipindahkan. Maka pada peristiwa itu, ketika Nabi berusaha memecahkan batu itu, Nabi melihat ada tilangan yang kemudian disampaikan kepada para sahabat bahwa suatu saat umat Islam akan bisa menyampaikan dakwah Islam sampai ke Persia dan juga sampai ke Romawi. Di tengah kondisi umat Islam yang saat itu sedang dalam ancaman musuh dikepung, tapi Nabi SAW memberikan optimisme kepada umat Islam. Maka kita yakin kepada Allah SWT bahwa ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi, kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah fil ardh yang mengelola bumi ini, maka insya Allah akan Allah bukakan jalan kepada kita. Maka kita terus doakan kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita untuk bisa belajar sebaik-baiknya, tekun dan berusaha untuk mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga bisa fokus. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita untuk memiliki putra-putri yang salihah yang kelak bisa bermanfaat bagi agama dan bangsa. Demikian dari saya. Akhirul kalam, subhanallah